Menikahi Hot Om. Bab 221. Kamu nggak tahu seberapa sakitnya Widya disakiti oleh lelaki itu, ucap Anggun sedih. Mama bisa merasakan betapa hancurnya hati dia karena Mama juga pernah merasakan bagaimana diduakan. Aksa mencoba mengatur napasnya. Masih berusaha menekan dirinya. Ia sudah jelas tahu semua ceritanya. Lewat orang-orang kepercayaannya. Benar adanya, jika kesalahan setitik, akan menghapus ribuan kebaikan. Dan Mama telah melakukannya. Andai Aksa tidak mau memaafkan segala kesalahan Mama di masa lalu dan tidak mengingat bagaimana kebaikan Mama, apa Mama bisa terima? Satu sudut bibir Aksa tertarik ke atas. Mungkin Mahesa memang menjadi luka Widya, Ma. Tapi dengan mata kepala Aksa sendiri Aksa bisa melihat bagaimana lelaki itu juga menjadi penawarnya. Bukan Mama, Aksa, Mentari atau siapapun, yang dibutuhkan. Widya cuma Mahesa. Kita, jangan terlalu percaya diri untuk bisa menyelamatkannya padahal semakin menenggelamkannya. Dan ingat, berpikirlah dari banyak sudut pandang. Mahesa seperti itu akibat tekanan berat yang dia terima. Jangan menyalahkan dia sepenuhnya. Apapun yang dikatakan oleh Aksa, tidak sepenuhnya dapat Anggun terima. Tidak juga sepenuhnya dapat Dia tolak. Sebab yang dikatakannya adalah fakta. Dan asal Mama tahu, selama Mahesa koma, tidak satu hari pun Widya tidak mengunjungi Mahesa. Untuk apa dia melakukan itu, Ma? Bisa Mama berpikir untuk apa dia melakukan hal itu? Keterkejutan itu membuat Anggun semakin diam. Aksa mencoba menggambarkan betapa dalam perasaan putrinya itu untuk lelaki yang sudah membuatnya kecewa. Mungkin Mama bisa berupaya menjauhkan raga Widya dari Mahesa. Tapi tidak dengan jiwanya. Setelah obrolan panjang tersebut, sosok tinggi kokoh itu muncul dari balik pintu pembatas. Semua keluarga Mahesa langsung berdiri dari duduknya. Anggun. Ya, perempuan itu yang langsung membawa langkahnya pada sosok yang demi apapun tidak ingin dia temui. Lagi seumur hidupnya. Bagaimana keadaan putri saja, Mahesa katakan. Mahesa membisu di hadapan Anggun. Lelaki itu bahkan belum bisa menguasai dirinya sendiri. Hasil observasi tidak seperti yang dia harapkan. Widya masih dalam pengawasan ketat saat ini. Dirinya dikuasai ketakutan yang amat mendalam sekarang. Ketakutan terbesarnya, yang tidak lain adalah tidak lagi bisa melihat Widyanya membuka mata. Terkutuklah pikirannya itu. Sebagai tenaga medis ia tahu, apa resiko dan komplikasi selama mengandung dan melahirkan. Dan pikirannya saat ini berkecamuk di sana. Geram didiamkan, Anggun mencengkeram pakaian mantan menantunya tersebut dengan kedua tangannya. Jawab saya, Mahesa, desis wanita itu penuh dengan tekanan. Bagaimana dengan kondisi Widya? Namun Mahesa tetap menutup mulutnya rapat-rapat. Ia frustasi saat ini. Pikirannya melayang-layang tidak pada tempatnya. Tangan ibu 4 orang anak itu kini mulai mengguncang dan menarik-narik baju Mahesa agar lelaki itu lekas bicara. Ngomong, Mahesa, teriak Anggun. Kamu punya mulut, kan? Kenapa cuma diam? Keterdiaman Mahesa merupakan tanda lain bagi Anggun. Seluruh sarafnya seolah melemas sekarang. Tangan dan kakinya mulai tidak memiliki tenaga. Dan cengkeraman itu kini mulai terlepas. Air mata lolos begitu saja dari kedua pelupuk matanya. Anakku, ucap Anggun begitu saja. Kakinya mundur selangkah sebab ia kehilangan keseimbangannya. Putriku. Mama. Mentari segera menopang tubuh sang ibu untuk menguatkannya. Yang kuat, Ma. Widya pasti baik-baik aja. Kita tunggu dokter atau perawat yang nanganin dia keluar. Nanti pasti ada penjelasannya. Kini Anggun yang membisu. Pikirannya pun langsung melanglang buana kemana-mana. Mahesa melangkah duduk pada deretan kursi panjang di depannya. Mendudukkan dirinya di sana. Mas Mahesa.
Kini Aksa yang mendekati Mahesa dan bertanya pada lelaki itu. Kakak kandung Widya tersebut duduk di sebelah mantan suaminya. Gimana Widya, Mas? Dia baik-baik aja, kan? Untuk beberapa saat Mahesa terdiam. Menghela napasnya dalam-dalam untuk sejenak melonggarkan sesaknya. Widya, terjadi komplikasi. Degel jelas hal itu tidak hanya didengar oleh Aksa, tapi juga anggota keluarga yang lainnya. Astaga! Aksa langsung meraup wajahnya gusar. Ia sugar rambut hitamnya itu ke belakang dan langsung mengempaskan punggungnya ke badan kursi. Jelas kekhawatiran juga langsung merayapi dirinya. Gimana bisa, Mas? Anggun sudah hendak menuju Mahesa. Namun keinginannya itu ditahan oleh Mentari. Jangan dulu, Ma. Kita dengar dulu apa penjelasannya. Kayaknya Mas Aksa bisa bikin dia bicara. Anggun pun menuruti sang putri walau Jas sudah tidak sabar. Ia sadar benar jika harus bersabar dalam hal ini. Jenis komplikasi yang bisa terjadi pada siapa saja yang melakukan persalinan secara caesar. Tidak terdeteksi sekalipun masa kehamilannya sehat. Desahan napas Aksa pun terdengar. Walau kepanikan itu mencengkeram dirinya saat ini, tapi ia berusaha untuk tetap fokus. Berapa lama biasanya koma itu akan berlangsung, Mas? Apa dalam sehari dia bisa sadar? Kini Mahesa yang terlihat menghela napasnya dalam-dalam. Tidak bisa diketahui pasti kapan dia sadar, Haris yang mendengarkan hal itu tidak bisa mengatakan apapun. Rasa bersalahnya berlipat-lipat. Walau faktor pemicu kontraksi putrinya adalah insiden saat ia tidak sengaja mendorongnya bukan menjadi penyebab terjadinya komplikasi, tetap saja ia merasa bersalah. Andai saja tadi ia bisa mengendalikan dirinya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Berbeda dengan Haris, jelas Anggun tidak bisa diam saja. Perempuan yang tidak memiliki ilmu medis itu melangkah menuju Mahesa. Ia kembali mencengkeram dan menarik pakaian lelaki itu hingga berdiri. Ini semua pasti karena kamu, Mahesa, ucap Anggun yang sudah dikuasai amarah. Belum reda rasa kecewanya karena menganggap laki-laki itu telah mentelantarkan putrinya. Masih begitu segar diingatannya bagaimana lelaki ini lebih memilih Jingga kala itu dibandingkan dengan Widyanya. Bahkan lelaki itu tidak sengaja mengempaskan putrinya yang ternyata sedang hamil saat itu. Widya, pasti karena kamu. Teriak wanita itu lagi. Dia sudah begitu susah saat sedang hamil. Dia sudah begitu menderita. Kamu, bahkan gak pernah ada saat dia sedang kesusahan mengandung anak kamu. Kenapa sekarang kamu muncul lagi setelah dia udah bisa mengendalikan dirinya, Mahesa? Rasa marah itu entah kenapa langsung mencuat begitu saja. Semua kejadian langsung berjejal dalam otaknya. Mungkin karena rasa sakit yang putrinya itu rasakan hingga berpikir mengakhiri hidupnya. Ia masih tidak terima. Sebagai ibu jelas ia menolak lupa dengan apa yang Mahesa lakukan di depan matanya. Kamu udah bikin dia lompat dari jembatan itu. Kamu udah hampir bikin nyawanya melayang. Sekarang dengan ringan kamu muncul lagi. Di mana hati kamu, Mahesa? Kenapa kamu gak urusin aja istri sirih kesayangan? Kamu itu. Mahesa menerima semua kemarahan Anggun. Tidak ada yang ia sangkal dari ucapan perempuan tersebut. Kenapa? Kenapa kamu buat putriku menderita begini? Mahesa, kenapa kamu tidak menyingkir saja dan pergi sejauh mungkin? Kamu bisa menyakitinya lagi, Mahesa, kamu bisa mematahkan sayapnya yang satu lagi. Bisa apa sekarang dia, Mahesa, apa belum puas kamu menghancurkan dia? Apa kamu mau lihat dia mati dulu baru berhenti nyakitin dia? Mahesa kemudian meraih pergelangan tangan Anggun dan memukul-mukulkannya ke wajahnya sendiri. Hukum saya, Mbak. Pukul sampai puas sebagai hukuman atas semua kesalahan saya. Merasa meradang, Anggun pun kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berniat menghantamkannya di wajah Mahesa. Namun yang terjadi telapak itu hanya mengepal di udara.
Pukulan saya nggak akan sebanding dengan torehan luka yang telah kamu buat, Mahesa." Tangan itu pun turun dari tempatnya. "Lagi pula Widya bisa marah pada saya kalau tahu kamu disakiti oleh saya. Sesayang itu dia sama kamu, Mahesa, kamu sakit bahkan dijagain sama dia. Padahal, kamu udah bikin dia hampir mati." Anggun yang terlalu sedih pun akhirnya mendudukkan tubuhnya di kursi besi di depannya. Ia berpegangan pada lengan kursi tersebut. Mahesa pun menelan ludahnya susah payah. Pikirannya semakin semrawut. Ucapan Anggun membuatnya diam telak. Ja pun memutar tubuhnya, bersimpu di depan mantan mertuanya itu. "Ampuni saya, Mbak. Biarkan saya menebus semuanya. Saya mohon." Sekakak seminggu kemudian. "Gimana keadaan Widya, Mahesa?" Mahesa membisu kala ditanya perihal Widya oleh Eyang Sastro. Lelaki itu kini harus membagi waktunya untuk merawat sang ayah karena penyakit jantung lelaki renta itu kembali bangkit. Eyang Sastro pun menepuk-nepuk pundak Mahesa yang duduk di sebelah ranjang rawatnya. "Sabar. Yang penting keluarganya membiarkan kamu untuk merawat Widya, bukan? Itu sudah merupakan berkah. Sekarang, tinggal mengencangkan doa. Berdoalah dan berpasrah diri pada Allah." Mahesa doakan Widya supaya lekas bangun dari tidur panjangnya. "Widya kala itu juga selalu mendoakanmu saat di rumah sakit. Perempuan itu selalu membacakan doa keselamatan dan kesembuhan di samping kupingmu. Lakukan itu, Mahesa, lakukanlah hal yang sama. Pergilah, sebentar lagi ibumu datang, tidak perlu mengkhawatirkan Eyang." Mendengarkan penjelasan sang kakek membuat hati Mahesa semakin tidak menentu. Sepeduli itu mantan istrinya itu padanya. "Ayo, pergilah." Tanpa menunggu lama, Mahesa pun beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah pergi menuju ruang rawat gadisnya. 2X Nurse Station. "Maaf, Dok. Tapi Bu Widya sudah dibawa pergi keluarganya sejak pagi-pagi tadi." "Bagaimana bisa?" desis Mahesa penuh tekanan. "Siapa yang mengizinkannya?" Para perawat itu menelan ludahnya ketakutan saat melihat ekspresi Mahesa. Mereka takut menyampaikannya. Jawab. Semuanya bungkam. Tapi ada salah satu dari mereka yang berani dan mau tidak menjawab Mahesa. "Maaf, Dok. Tapi pasien exit. Untuk itu dibawa pulang oleh keluarganya. Mungkin akan segera dimakamkan." Dunia Mahesa seketika runtuh. Tubuhnya terasa melayang dan limbung. Untung saja ada beberapa perawat lelaki yang spontan menopang tubuhnya.